Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini ba'da salat subuh Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memperpanjang nafas kita, memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita senantiasa curah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, yakni di hari yang ke-21 daripada bulan Ramadan. Tentunya kita sudah sama-sama ketahui bahwa banyak sekali kelebihan dan keistimewaan Allah berikan di bulan Ramadan ini. Salah satu kelebihan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia, yang dijadikan sebagai rujukan bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat yang sangat besar, sehingga wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yakni kata Iqra, bacalah. Baca, pahami, hayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menandakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap gerak-gerik langkah kehidupan kita harus sesuai dengan Al-Qur'an atau petunjuk daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berusaha, kita belajar untuk membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat. Bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dalam rangka sebagai petunjuk bagi manusia, bagi kita semua, tidak hanya khusus orang Islam, tetapi
seluruh manusia, seluruh yang ada di alam sekitarnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Keistimewaan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan, malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwa kita sebagai hamba Allah, ketika kita sebagai khalifah fil ardh, ini justru dituntut untuk menemukan yang namanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang sangat mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu adalah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1000 bulan kalau kita hitung tahun, berarti 1000 bulan itu hampir sama dengan 83 tahun, sekian bulan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menemukan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan sebuah ukuran penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Artinya bahwa di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh malaikat. Jadi, mengutus seluruh malaikat untuk turun ke bumi ini. Karena itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh kehidupan manusia ini. Makanya ketika pada malam Lailatul Qadar kita diperintahkan, kita dituntut untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang baik, melaksanakan seluruh amalan ibadah dalam rangka untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah malam Lailatul Qadar itu turun, maka seluruh doa-doa kita diistajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha di malam-malam Lailatul Qadar, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Artinya segala urusan, segala doa-doa kita ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan mengistijabah doa-doa kita, sehingga kedepannya kita menjadi hamba-hamba yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Masyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar ini
mengizinkan kepada malaikat-malaikatnya dalam rangka untuk mengatur segala urusan manusia. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan Al-Qur'an dan menemukan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.